Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Berjumpa kembali kita di channel favorit kita, channel sederhana namun bermakna. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah menyelesaikan ujian SKD dan lolos passing grade sehingga berhak mengikuti ujian SKB pada tahapan berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang materi soal BPJS Kesehatan dan juga Jaminan Kesehatan Nasional. Soal-soal yang saya tampilkan memang sengaja saya ambil dari FR teman-teman yang telah lolos ujian CPNS di tahun sebelumnya, atau memang soal-soal yang memang sering banyak keluar di ujian-ujian CPNS. Sebelumnya, saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar bisa terus berkembang dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Langsung saja kita mulai pembahasan soal tentang BPJS. Namun sebelumnya saya ingatkan teman-teman untuk menyiapkan alat tulis, karena di video ini teman-teman harus mengerjakan soal, menulis jawaban, dan di akhir video nanti kita akan cocokkan jawaban teman-teman dengan kunci jawaban untuk mengetahui berapa skor teman-teman, sehingga teman-teman bisa evaluasi diri sejauh mana kesiapan teman-teman menguasai materi tentang BPJS. Siapkan alat tulis, tulis jawabannya, nanti di akhir kita sama-sama kita cocokkan. Oke, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Soal nomor 1. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah, jadi kita yang ditanya adalah undang-undang tentang BPJS Kesehatan. Opsinya A. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. B. Undang-Undang nomor 24 tahun 2014. C. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. D. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Dan E. Undang-Undang nomor 6 tahun 2008. Silakan teman-teman jawab dan tulis jawabannya di kertas yang sudah disiapkan. Sengaja video ini tidak dilengkapi dengan pembahasan, namun nanti di akhir video akan kita siapkan kunci jawaban agar teman-teman bisa cocokkan kunci jawaban dan hasil jawaban yang teman-teman kerjakan. Selanjutnya bisa tahu berapa skor dari teman-teman. Sudah dijawab? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan prinsip kecuali A. Gotong royong, B. nirlaba, C. keterbukaan, D. akuntabilitas, dan E. kemanusiaan. Jadi dalam menyelenggarakan sistem BPJS itu punya prinsip-prinsip yang jadi pedoman. Jadi prinsip-prinsip tersebut adalah apa? Ya, di soal ini yang ditanyakan adalah kecuali, jadi yang bukan merupakan prinsip dari BPJS. Silakan teman-teman jawab, tulis jawabannya di jawaban lembar jawaban, nanti kita cocokkan di akhir video. Soal-soal yang disediakan memang sangat familiar karena memang sering dibahas, karena sering keluar di soal-soal ujian. Oke, sudah, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 3. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan asas kecuali. Jadi pilih yang bukan asasnya ya, bukan asas penyelenggaraan BPJS. A. Kemanusiaan. B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kegotong royongan. D. Kemanfaatan. Jadi silakan teman-teman pilih yang bukan merupakan asas BPJS dalam menjalankan sistem jaminan sosial. Sudah dijawab? Baik, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Pastikan jawabannya benar. Jangan terbalik dengan atau tertukar dengan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 prinsip BPJS, untuk soal nomor 3 adalah asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal A. 1 Januari 2012, B. 10 Januari 2014, C. 1 Januari 2011, D. 14 Januari 2011, dan E. 1 Januari 2014. Jadi BPJS itu mulai beroperasi sejak tanggal berapa? Karena sebelumnya BPJS kan dari Askes terus berubah ke BPJS, itu mulai beroperasinya mulai tanggal berapa? Silakan dijawab. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. BPJS Kesehatan menetapkan dan mengembangkan nilai organisasi yang terdiri dari atas 4 elemen kecuali A. Integritas, B. Profesional, C. Pelayanan prima, D. Keterbukaan, dan E. Efisiensi operasional. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di sebelah kanan bawah layar teman-teman, karena itu merupakan bentuk dukungan buat channel ini agar terus berkembang dan bisa berbagi informasi setiap harinya. Oke, sudah tentukan jawabannya, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang tidak termasuk pekerja penerima upah adalah A. Pegawai negeri sipil, B. Anggota TNI dan Polri, C. Pejabat negara, D. Pegawai pemerintah non pegawai pemerintah, E. Veteran kemerdekaan. Jadi dari orang-orang yang berhak mengikuti keanggotaan peserta BPJS, ada yang disebut pekerja penerima upah. Nah, dari pilihan yang ada di video, yang tidak termasuk pekerja penerima upah adalah, jadi yang tidak termasuk PPU adalah A. Pegawai negeri sipil, B. TNI Polri, C. Pejabat negara, D. Pegawai pemerintah dan non pegawai pemerintah, E. Veteran kemerdekaan. Ya, jadi teman-teman nanti harus tahu mana saja kepesertaan BPJS, ada PPI, PPU, dan bukan pekerja. Nanti teman-teman silahkan lihat di materi siapa saja yang termasuk PPI, siapa saja yang termasuk
PPU. Jadi biar bisa mengetahui keanggotaan, kepesertaan BPJS. Oke, next ke soal selanjutnya. Nomor 7. Di bawah ini yang tidak termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah A. Puskesmas, B. RSUD, C. Praktek dokter, D. Praktek dokter gigi, E. Rumah sakit kelas D Pratama. Jadi di sistem rujukan BPJS ada yang disebut Vaskes tingkat pertama dan juga Vaskes rujukan. Nah, di soal kali ini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Silakan teman-teman pilih jawabannya. Jangan lupa ditulis, karena nanti di akhir video akan kita cocokkan dengan kunci jawaban dari video ini, agar teman-teman bisa tahu berapa skor teman-teman, bisa ukur seberapa siap teman-teman atau seberapa menguasai teman-teman tentang materi BPJS Kesehatan. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8, undang-undang yang mengatur tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, adalah Undang-Undang nomor, ya kembali lagi kita diharuskan untuk menghafal tentang undang-undang, tentang nomor undang-undang, karena memang ini sering keluar di soal-soal ujian SKB, sering banget banyak FR dari teman-teman yang telah ujian di tahun-tahun sebelumnya, soal-soal ini sering banget keluar. Oke, nomor 8, saya ulangi lagi. Undang-undang yang mengatur tentang SJSN adalah Undang-Undang nomor A 11 tahun 2004, B 40 tahun 2004, C nomor 44 tahun 2006, D nomor 24 tahun 2004, dan E nomor 36 tahun 2009. Silakan teman-teman pilih jawabannya. Memang untuk menghafal undang-undang atau nomor undang-undang atau Permenkes itu agak banyak, jadi harus kita pilih-pilih sekiranya mana yang sering keluar. Ya, untuk mengetahui mana yang sering keluar, pastinya kita harus sering belajar, mengerjakan soal, jadi akan tahu undang-undang mana yang sering muncul di bahasan-bahasan soal. Berarti itu menjadi perhatian khusus buat kita. Oke, sudah, kita lanjutkan. Hubungan kewenangan berlaku kepada seluruh penduduk Indonesia sebagai peserta BPJS, termasuk tenaga kerja asing yang telah bekerja paling singkat ... bulan. A 2 bulan, B 3 bulan, C 6 bulan, D 9 bulan, dan E 12 bulan. Jadi memang seluruh warga Indonesia harus jadi anggota atau peserta BPJS. Begitu juga tenaga asing, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk lama bekerjanya. Silakan teman-teman jawab. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ya, soal nomor 10, ini soal terakhir buat pembahasan video kali ini. Perpres nomor 101 tahun 2011 dalam BPJS Kesehatan mengatur tentang A. Kepesertaan PBI, B. Pertahapan kepesertaan, C. Ketentuan peserta pemutusan hubungan kerja atau PHK dan cacat total, D. Hak dan kewajiban peserta, E. Iuran BPJS. Silakan teman-teman pilih. Ini ada di
undang-undangnya BPJS ada di dalamnya, nanti bisa teman-teman lihat. Sengaja saya tampilkan karena memang beberapa kali ini muncul di FR teman-teman yang telah ujian di CPNS tahun-tahun sebelumnya. Oke, sudah. Mari kita bahas, kita cocokkan hasil jawaban teman-teman dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Nanti kita bisa tahu berapa skor teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya agar semakin bermanfaat untuk sesama. Karena ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah buat kita. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ya, langsung saja kita ke kunci jawabannya. Silakan cocokkan jawaban teman-teman dengan kunci jawaban. Benar berapa, skornya berapa. Kalau memang masih dikira skornya masih rendah, bisa pelajari lagi tentang undang-undang BPJS atau yang berkaitan dengan BPJS. Kalau yang sudah bagus, terus belajar, karena saingan juga semakin ketat. Kita harus optimis agar tahun ini kita lolos. Terima kasih, sampai ketemu di next video.